Semua orang panik saat Surup tiba. Mereka segera berlari pulang sambil berteriak, mengingatkan agar semua masuk rumah, menutup pintu dan jendela sebelum adzan maghrib. Larangan itu sudah diwariskan turun-temurun di Kampung Jatirowo, sebuah kampung terpencil tanpa listrik. Warga hidup dari bercocok tanam dan beternak, namun hidup mereka selalu dihantui teror wayah Surup. Siapapun yang melanggarnya sering berakhir celaka. Karena semakin banyak korban, seorang warga akhirnya bertekad mencari cara agar kampungnya terbebas dari kutukan Surup. Langit mulai berubah warna ketika matahari perlahan turun di balik perbukitan. Cahaya jingga menyelimuti pepohonan tua yang mengelilingi Kampung Jatirowo, kampung terpencil yang seolah terpisah dari dunia luar. Tidak ada listrik, tidak ada jalan besar, hanya rumah-rumah kayu, ladang, dan hutan yang terasa semakin gelap setiap harinya. Begitu bayangan pepohonan mulai memanjang, suasana kampung berubah. Orang-orang yang masih berada di sawah segera menghentikan pekerjaannya. Cangkul ditinggalkan. Keranjang sayur dipanggul dengan tergesa. Para ibu yang sedang menjemur padi buru-buru mengangkat tampahnya. Anak-anak yang tadi bermain di tanah lapang langsung dipanggil dengan suara keras. "Surup, cepat masuk rumah!" Suara itu terdengar dari berbagai arah. "Masuk, tutup pintu dan jendela. Jangan keluar sebelum adzan maghrib kalau ingin selamat." Anak-anak tidak pernah membantah. Mereka sudah hafal aturan itu sejak kecil, bahkan sebelum mereka bisa mengerti alasan sebenarnya. Wayah Surup adalah pantangan terbesar di Jatirowo. Tidak ada yang berani berada di luar rumah ketika matahari hampir tenggelam, karena mereka tahu sesuatu akan datang. Tidak ada yang benar-benar tahu apa itu, namun semua orang tahu akibatnya. Celaka, sudah terlalu banyak yang menjadi korban. Konon, dulu ada seorang pemuda yang pulang terlambat dari ladang. Ia terlihat masih berjalan di pematang sawah saat matahari hampir tenggelam. Seorang warga sempat berteriak memperingatkannya dari kejauhan. Namun pemuda itu hanya melambaikan tangan. Esok paginya, tubuhnya ditemukan di pinggir hutan. Bukan sekadar mati. Tubuhnya kaku seperti kayu, matanya terbuka lebar, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani melanggar. Namun setiap tahun selalu saja ada korban. Kadang anak kecil yang bermain terlalu lama. Kadang petani yang terlambat pulang. Kadang orang asing yang tidak tahu aturan kampung. Dan semuanya selalu ditemukan dengan wajah yang sama. Mata melotot. Mulut terbuka. Seolah mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Di salah satu rumah paling pinggir kampung, seorang pemuda berdiri di depan pintu. Namanya Jaka. Berbeda dengan warga lain, wajahnya tidak hanya dipenuhi rasa takut. Ada sesuatu yang lain di matanya. Kemarahan. Sudah terlalu lama kampung ini hidup dalam ketakutan. Sudah terlalu banyak orang yang hilang. Dan yang paling membuatnya tidak bisa menerima adalah tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang mereka takuti. Semua hanya mengikuti larangan, tanpa pernah mencari jawaban. Jaka mengepalkan tangannya. "Kalau memang ada sesuatu di waktu Surup," gumamnya pelan, "aku akan menemukannya." Di dalam rumah, ibunya tiba-tiba berseru dengan panik. "Jaka, cepat tutup pintunya." Langit di luar semakin gelap. Burung-burung hutan tiba-tiba terbang berhamburan. Angin sore yang tadi hangat mendadak berubah dingin. Dan dari arah hutan terdengar sesuatu. Suara yang sangat pelan, seperti langkah kaki. Namun jumlahnya bukan satu, melainkan banyak. Pintu rumah terakhir di Kampung Jatirowo tertutup rapat ketika matahari benar-benar menyentuh garis hutan di ufuk barat. Suara kayu yang digeser, palang pintu yang dipasang, dan jendela yang dibanting menutup terdengar hampir bersamaan dari seluruh penjuru kampung. Tidak ada lagi orang di luar. Tidak seharusnya ada. Di dalam rumah Jaka, ibunya menyalakan lampu minyak. Cahaya kecil itu bergoyang tertiup angin dari celah dinding bambu. "Duduk saja di dalam rumah," kata ibunya dengan suara gemetar. "Jangan sekali-kali mengintip keluar saat Surup."
Jaka tidak menjawab. Ia justru berdiri di dekat jendela kecil yang ditutup kain. Dari balik celah tipis itu, ia masih bisa melihat jalan tanah di depan rumahnya. Sepi, terlalu sepi. Biasanya saat sore masih terdengar ayam berkokok, kambing mengembik, atau suara anak-anak tertawa. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Seolah seluruh kampung menahan napas. Ibunya terus berdoa pelan di sudut ruangan. Tiba-tiba, krek, suara itu datang dari luar. Seperti ranting patah. Jaka menegang. Ibunya langsung menoleh dengan wajah pucat. "Jangan lihat keluar," bisiknya cepat. Namun Jaka sudah mendekat ke jendela. Dari celah kain ia melihat sesuatu bergerak di ujung jalan. Kabut tipis mulai turun dari arah hutan. Di dalam kabut itu ada bayangan. 1, lalu 2, lalu semakin banyak. Jaka mengerutkan kening. Awalnya ia mengira itu warga kampung yang terlambat pulang. Namun bayangan itu tidak berjalan seperti manusia. Gerakannya lambat, terseret, seperti kaki mereka berat. Dan ketika salah satu bayangan melangkah keluar dari kabut, dada Jaka terasa seperti diremas. Itu manusia, namun bukan manusia hidup. Tubuhnya pucat keabu-abuan, pakainya robek, kepalanya miring tidak wajar, matanya kosong seperti lubang hitam. Makhluk itu berjalan perlahan menyusuri jalan kampung. Di belakangnya, puluhan sosok lain keluar dari kabut hutan. Semua bergerak dengan cara yang sama, lambat, sunyi. Seolah mereka sedang mencari sesuatu. Napas Jaka memburu. Tangannya gemetar memegang jendela. Ibunya menangkap perubahan wajah anaknya. "Apa yang kau lihat?" bisiknya takut. Jaka tidak menjawab. Karena salah satu makhluk itu tiba-tiba berhenti tepat di depan rumah mereka. Kepalanya perlahan terangkat. Dan untuk pertama kalinya, Jaka melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu dikenalinya. Itu Pak Wiryo. Petani yang mati di sawah beberapa tahun lalu karena melanggar surup. Namun sekarang tubuhnya berdiri di depan rumah. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah jendela. Seolah tahu ada seseorang yang melihatnya. Jaka mundur selangkah. Di luar, makhluk itu mengangkat tangannya perlahan. Lalu tok, satu ketukan terdengar di pintu rumah. Ibunya langsung menjerit pelan. "Jangan dibuka, jangan dibuka." Namun ketukan itu datang lagi. Tok, tok, lebih keras, lebih pelan. Seolah seseorang yang sangat sabar sedang menunggu. Suasana rumah berubah mencekam. Lampu minyak bergetar hebat. Angin dingin tiba-tiba menyusup dari celah dinding. Dan dari luar, terdengar suara serak yang hampir tidak terdengar. "Buka." Suara itu bukan suara manusia hidup, melainkan seperti tenggorokan kering yang sudah lama tidak bernapas. "Buka pintunya." Ketukan di pintu rumah Jaka berhenti. Namun justru itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada suara lagi dari luar. Tidak ada langkah. Tidak ada bisikan. Hanya keheningan yang terasa berat seperti menekan dada. Ibu Jaka memeluk lututnya di sudut ruangan sambil terus berdoa dengan suara bergetar. Lampu minyak di tengah ruangan bergoyang perlahan, membuat bayangan mereka menari-nari di dinding bambu. Jaka berdiri kaku. Matanya masih tertuju ke arah pintu. Ia tahu sesuatu masih ada di luar sana. Ia bisa merasakannya. Beberapa saat berlalu, kemudian terdengar suara langkah pelan menjauh dari depan rumah. Kres, kres, seperti kaki menyeret tanah. Jaka perlahan kembali ke jendela. Ibunya langsung berbisik dengan panik. "Jangan, Jaka, jangan lihat lagi." Namun rasa penasaran jauh lebih kuat daripada rasa takut. Dengan hati-hati ia membuka sedikit kain penutup jendela. Apa yang ia lihat membuat tenggorokannya terasa kering. Makhluk yang tadi mengetuk pintu rumah mereka sudah kembali berjalan ke jalan kampung. Ia bergabung dengan puluhan sosok lain yang kini berkeliaran di antara rumah-rumah warga. Mereka tidak berteriak, tidak berlari, hanya berjalan, perlahan, seperti orang yang sedang mencari sesuatu yang hilang. Salah satu makhluk berhenti di depan rumah tetangga. Kepalanya menoleh ke kiri dan kanan. Lalu tiba-tiba ia mencium udara seperti binatang. Kemudian tangannya bergerak mengetuk pintu rumah itu. Tok, tok, tidak ada jawaban dari dalam. Makhluk itu diam beberapa saat. Lalu perlahan berjalan pergi. Jaka memperhatikan lebih jelas. Semua makhluk itu memiliki wajah yang tidak asing. Ada Pak Wiryo. Ada Mbok Sari yang meninggal di jalan desa beberapa tahun lalu. Ada juga seorang anak kecil yang hilang saat bermain di sungai menjelang surup.
Semua orang yang pernah mati karena melanggar surup sekarang berjalan di kampung ini. Tubuh Jaka merinding hebat. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Mereka tidak menyerang rumah. Mereka hanya mencari. Seolah berharap ada seseorang yang masih berada di luar. Seseorang yang bisa mereka bawa pergi. Angin dingin kembali bertiup dari arah hutan. Kabut semakin tebal. Jumlah makhluk yang keluar dari sana juga semakin banyak. Lalu sesuatu terjadi. Di ujung kampung, sebuah pintu rumah terbuka sedikit. Jaka menajamkan matanya. Itu rumah Darto, seorang pemuda yang terkenal keras kepala di kampung. Perlahan kepala Darto muncul dari balik pintu. Wajahnya tampak pucat. Ia melihat ke kanan dan kiri. Mungkin ia mengira cerita tentang surup hanyalah takhayul orang tua. Atau mungkin ia tidak tahan lagi dengan rasa penasaran. Ia melangkah keluar. 1 langkah, 2 langkah. Jalan kampung terlihat kosong. Darto mulai berjalan menjauh dari rumahnya. Dan tepat saat itulah, semua makhluk yang berkeliaran di kampung berhenti bergerak, serentak. Kepala mereka perlahan menoleh ke arah Darto. Puluhan pasang mata kosong menatapnya bersamaan. Jaka merasa darahnya membeku. Darto juga menyadarinya. Ia berdiri kaku di tengah jalan. Makhluk-makhluk itu mulai berjalan mendekat, pelan, namun dari segala arah. Darto mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. Wajahnya berubah panik. Siapa kalian? Tidak ada jawaban. Makhluk pertama sudah sangat dekat. Itu Pak Wiryo. Wajah pucatnya kini hanya beberapa langkah dari Darto. Mulutnya perlahan terbuka. Dan untuk pertama kalinya, semua makhluk itu berbicara bersamaan. Dengan suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Temani, kami. Jeritan Darto memecah kesunyian kampung Jatirowo. Namun jeritan itu tidak berlangsung lama. Dari balik jendela, Jaka melihat puluhan sosok pucat mengelilingi pemuda itu seperti bayangan yang menutup cahaya. Tubuh-tubuh kaku itu bergerak mendekat perlahan. Tangan mereka terulur dengan gerakan patah-patah. Temani kami. Suara itu bergema lagi. Serempak, serak, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah lama mati. Darto mundur dengan langkah gemetar. Kakinya tersandung batu kecil di jalan tanah hingga ia jatuh duduk. Matanya membelalak melihat wajah-wajah yang mengelilinginya. Wajah orang-orang yang pernah ia kenal. Wajah orang-orang yang sudah dikubur bertahun-tahun lalu. Pergi, pergi dari sini, teriaknya putus asa. Namun makhluk-makhluk itu tidak berhenti. Pak Wiryo adalah yang pertama meraih bahu Darto. Sentuhannya terlihat pelan. Tapi Darto langsung menjerit seperti tubuhnya terbakar. Kulit di bahunya berubah pucat, seperti warna kulit mereka. Jaka menutup mulutnya menahan napas. Makhluk lain ikut menyentuh. 1 tangan, lalu tangan lain. Tubuh Darto mulai kaku, jeritanya melemah. Matanya perlahan berubah kosong. Dan beberapa saat kemudian ia berhenti bergerak. Kabut dari hutan semakin tebal. Makhluk-makhluk itu perlahan melepaskan tubuh Darto. Kemudian mereka berbalik berjalan menuju arah hutan. Tanpa suara, tanpa terburu-buru. Seolah mereka hanya mengambil sesuatu yang memang sudah menjadi milik mereka. Tubuh Darto tertinggal di jalan kampung. Diam, tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, adzan maghrib berkumandang dari surau kecil kampung. Suara itu memecah keheningan seperti pisau yang membelah malam. Seolah menjadi batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Kabut dari hutan perlahan menghilang. Makhluk-makhluk itu lenyap bersama gelapnya pepohonan. Di dalam rumah, Ibu Jaka menangis pelan. Sudah lewat surup. Beberapa pintu rumah mulai terbuka. Warga keluar dengan wajah pucat. Seperti yang selalu terjadi setiap kali ada yang melanggar. Mereka menemukan tubuh Darto di tengah jalan. Matanya terbuka lebar. Wajahnya membeku dalam ketakutan yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Namun kali ini, Jaka memperhatikan sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Jari Darto bergerak sedikit, sangat pelan. Tidak ada orang lain yang melihat, hanya Jaka. Perlahan, tubuh Darto yang tadi kaku mulai bangkit. Gerakannya patah-patah, persis seperti makhluk yang keluar dari hutan tadi. Warga kampung masih sibuk berbisik dan berdoa ketika tubuh itu berdiri. Matanya kosong, mulutnya terbuka sedikit. Dan dengan langkah terseret, Darto berjalan menuju arah hutan. Tidak ada yang menyadari. Tidak ada yang berani melihat ke arah hutan saat itu. Kecuali Jaka.
Dari kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan pucat menunggu di antara pepohonan, seolah menyambut anggota baru mereka. Saat itulah Jaka akhirnya mengerti. Korban surup tidak benar-benar mati. Mereka hanya berubah menjadi bagian dari sesuatu yang menunggu setiap senja. Menunggu manusia berikutnya yang cukup bodoh untuk berada di luar rumah saat matahari tenggelam. Sejak malam kematian Darto, kampung Jatirowo berubah menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain sampai sore. Tidak ada lagi petani yang berani berada di sawah saat matahari mulai condong ke barat. Begitu langit berubah jingga, kampung itu langsung sepi seperti desa mati. Semua orang tahu apa yang terjadi pada Darto malam itu. Namun tidak ada yang berani membicarakannya terlalu keras. Seolah dengan menyebutnya saja, sesuatu dari hutan bisa mendengar. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga kembali menemukan sesuatu yang membuat mereka semakin ketakutan. Jejak kaki di jalan tanah yang menuju hutan. Jejak itu banyak sekali. Bukan hanya jejak orang dewasa, ada juga jejak kaki kecil, seperti anak-anak. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, salah satu jejak itu sangat dikenal oleh warga. Jejak sandal milik Darto. Namun tidak ada yang berani mengikuti jejak itu sampai ke dalam hutan. Tidak ada, bahkan kepala kampung sekalipun. Karena mereka semua tahu satu hal yang sudah diyakini turun-temurun. Hutan di barat kampung bukan sekadar hutan. Itu adalah tempat asal mereka. Tempat para korban surup kembali. Malam-malam berikutnya terasa semakin panjang. Beberapa warga mulai mengaku mendengar sesuatu setiap menjelang maghrib. Langkah kaki, seretan tanah, dan kadang suara ketukan di pintu. Padahal tidak ada siapapun di luar. Tok, tok, tok. Sejak saat itu, semua orang di kampung selalu memastikan pintu mereka tertutup rapat sebelum surup. Tidak ada celah, tidak ada jendela terbuka, tidak ada yang berani mengintip keluar. Namun Jaka berbeda. Sejak malam itu, rasa takut di hatinya berubah menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kampungnya akan hidup selamanya dalam ketakutan. Ia tidak bisa menerima bahwa setiap senja, sesuatu dari hutan datang untuk mengambil manusia. Suatu malam, saat warga lain sudah tertidur, Jaka duduk di depan rumahnya menatap ke arah hutan. Angin malam bertiup dingin. Pepohonan di kejauhan bergoyang perlahan. Di dalam kegelapan itu, ia merasa seperti sedang diawasi. Namun kali ini Jaka tidak memalingkan wajah. Ia justru menatap lebih lama, lebih dalam, seolah menantang sesuatu di sana. Kalau memang kalian berasal dari hutan itu, bisiknya pelan. Suatu hari, aku akan masuk ke sana. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sangat sunyi. Di antara pepohonan yang gelap, Jaka merasa melihat sesuatu bergerak. Puluhan bayangan pucat berdiri diam di sana, menatap ke arah kampung, menatap ke arah Jaka, menunggu. Karena mereka tahu, surup akan datang lagi, besok, dan setiap hari setelahnya.